Ketidakadilan gender telah lama menjadi isu nasional yang penanganannya membutuhkan dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan. Tetapi keadilan gender yang berlebihan pun dikhawatirkan akan merusak keutuhan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari Kelompok 2 akan membahas dan menganalisis mengenai ketidakadilan gender di dalam bidang keluarga. Perkenalkan, nama saya Amun Hidayatullah dengan NIM 23052003 dan rekan saya Asti Miranda dengan NIM 23052006. Dengan saya Alia Tridisti dengan NIM 23052092. Dengan saya Amanda Difatria dengan NIM 23052039. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mulai dari landasan teorinya, latar belakangnya, pembahasannya, hingga analisis kasus mengenai ketidakadilan gender yang ada di Indonesia. Saksikan video penjelasannya. Ketidakadilan gender mulai dirasakan oleh para kaum perempuan dari berbagai diskriminasi. Diskriminasi berasal dari budaya patriarki yang tidak terkendali. Diskriminasi merupakan satu sistem dari struktur dan praktik sosial di mana laki-laki mendominasi kaum perempuan. Salah satu bentuk budaya patriarki yang ditandai dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merugikan kaum perempuan. Di sisi lain, budaya dan agama juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Sedangkan ketika perempuan memasuki dunia kerja, yaitu dengan menjadi tenaga kerja perempuan, dipandang masih tergantung secara ekonomi kepada rendahnya status secara ekonomi kepada suami mereka, sehingga diberi upah yang lebih murah. Pekerjaan hanya separuh waktu. Praktik diskriminasi pada perempuan ini mengakibatkan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, sehingga menyebabkan suatu kesenjangan atau ketidaksetaraan gender. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori. UNESCO 2002 menyebutkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial kultural yang menggarisbawahi hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan memiliki kedudukan di bawah laki-laki. Sedangkan menurut Herim 2004 menyebutkan bahwa gender merupakan interaksi yang sedang berlangsung antara manusia dan struktur sosialnya, dengan variasi yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan, secara individual sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah. Menurut Eliot, keluarga merupakan suatu kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan memiliki hubungan darah diikat oleh suatu perkawinan atau adopsi dalam suatu keluarga. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai implementasi dan dampak dari kesetaraan gender dalam keluarga. Implikasi kesetaraan gender dalam keluarga dapat kita lihat dari pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan, pembagian tugas domestik dalam keluarga secara merata, kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya mengenai dampak kesetaraan gender dalam keluarga, di antaranya satu, menjadikan anak merasa mendapat perlakuan yang adil dari orang tuanya. Yang kedua, anak perempuan dapat berperan dalam membantu perekonomian keluarga seperti bekerja. Yang ketiga, ketenangan batin bagi keluarga atau orang tua karena sudah berlaku adil pada anaknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga berkontribusi positif asalkan tidak bertentangan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Di sini saya akan melakukan analisa kasus yang terjadi di Indonesia mengenai ketidakadilan gender di dalam keluarga. Kasus KDRT di Indonesia sendiri hampir setiap hari terjadi. Hal ini bisa dipicu dari masalah ekonomi, masalah keluarga, bahkan dari hal-hal perselingkuhan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa kasus KDRT yang terjadi di Indonesia naik sebesar 32,15% dari tahun 2019 hingga 2024. Contoh kasus KDRT yang terjadi di sini adalah suami tega menganiaya istri hingga babak belur hanya karena tidak diberikan sejumlah uang. Pelaku di sini adalah Aris dan korbannya adalah Sri Desta Aryani selaku istrinya. Hal ini terjadi pada Selasa 20 April 2024, tepatnya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi dengan diawalkan karena
Selaku pelaku meminta sejumlah uang kepada istrinya dengan jumlah 50.000. Tetapi si istri menjelaskan bahwa dia tidak punya uang lagi dan uang tersebut akan digunakan untuk memberikan kebutuhan pokoknya. Membeli kebutuhan pokok tersebut, sang istri kembali ke rumah. Tapi siapa sangka-sangka bahwa sang suami menunggunya di rumah, dan setelah istri datang, sang suami langsung tega melakukan penganiayaan berupa penjambakan terhadap rambut istri, pemukulan, bahkan dengan tega membenturkan kepala istrinya ke dinding. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa di sini budaya patriarki atau sifat-sifat patriarki masih terjadi, di mana laki-laki tersebut memiliki kekuatan dan kontrol terhadap istrinya, di mana ia bisa berbuat semena-mena dan sesuka hatinya terhadap perempuan. Perempuan akan sangat dirugikan dalam kasus ini, dan perempuan mempunyai status yang lebih rendah dianggap dibandingkan dengan laki-laki. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa ketidaksetaraan gender di dalam keluarga bukan hanya permasalahan terhadap perempuan saja, tetapi permasalahan dalam kegiatan sosial. Dan dalam permasalahan ini, kita mengupayakan agar mendukung kesetaraan ini. Dengan demikian, kita dapat menumbuhkan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan terhindar dari tindakan diskriminasi. Saran yang dapat kami simpulkan yaitu perlunya edukasi, yang kedua pembentukan kebijakan, yang ketiga memperkuat sistem perlindungan terhadap setiap anggota keluarga, dan yang terakhir penelitian yang mendukung tentang kesetaraan gender tersebut. Sekian video pembahasan mengenai ketidakadilan gender di dalam lingkungan keluarga. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.